Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang trigger ya pada database MySQL untuk bagian yang pertama. Jadi trigger itu apa? Ya, trigger itu adalah himpunan kode yang dieksekusi secara otomatis ya sebagai respon atas suatu kejadian berkaitan dengan tabel-tabel yang ada pada basis data tersebut. Kejadian atau event yang bisa membangkitkan trigger itu bisa berupa pernyataan insert, update, maupun delete. Berdasarkan ruang lingkupnya, trigger dibagi menjadi dua. Ada row trigger dan ada statement trigger. Trigger baris atau row trigger mendefinisikan aksi untuk setiap baris tabel. Trigger pernyataan hanya berlaku untuk setiap pernyataan insert, update, maupun delete. Dari si perilaku, dari eksekusi, trigger dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada dua jenis yang umum ya, yaitu trigger before dan trigger after. Sesuai penamaannya, jenis-jenis ini mempresentasikan waktu eksekusi trigger, misalnya sebelum ataukah sesudah pernyataan-pernyataan yang berkaitan. Rumusnya adalah create ya, kemudian trigger, nama trigger, kemudian trigger time ya, kemudian trigger event, on nama tabel, kemudian for each row trigger statement. Ya, jadi ada trigger statement yang bagian bawah. MySQL tidak membolehkan multiple trigger dalam waktu aksi dan event sama per tabel. Misalnya, di tabel A sudah didefinisikan trigger after insert. Maka kita tidak boleh mendefinisikan trigger after insert lagi, namun after edit, after delete, atau before dibolehkan. Nah, kita coba membuat suatu kasus ya. Jadi misalnya kita punya dua tabel. Yang pertama adalah tabel barang, terdiri dari atas kolom, kode barang, nama barang, dan stok barang. Kemudian yang kedua kita punya yang namanya tabel pembelian. Ya, yang terdiri atas kode beli, kode barang, dan jumlah beli. Skenarionya, setiap pembelian akan menambah atau mengupdate stok barang. Maka implementasinya adalah ini ya. Jadi kita kasih nama aja increment stock terjadi pada pembelian, yaitu setelah dimasukkan data pada tabel pembelian akan otomatis mengupdate tabel barang, kemudian kolom stok itu akan diupdate sesuai dengan jumlah beli, ya, di mana kode barang sama dengan new kode barang. Jadi kode barang pada tabel barang sama dengan kode barang pada tabel pembelian. Oke, kita coba implementasikan skenario kita ini pada MySQL ya dengan menggunakan tool PHP MyAdmin. Oke, kita akan membuat dulu ya database-nya ya. Kita coba buat database-nya. Oke. Nah, kita clear-kan dulu ya. Oke. Misalnya kita mau membuat tabel baru, database baru, yaitu DB pembelian atau DB beli alat ya, beli alat. Kita create, kemudian kita membuat tabel. Yang pertama adalah tabel barang. Jumlah kolomnya misalnya 3, ya. Apa saja? Ada kode barang, yang tipenya adalah varchar, panjangnya 5. Ini kita jadikan sebagai
primary key. Ya. Oke, sebut saja 5. Kemudian kita punya nama barang. Tipenya adalah varchar, panjangnya 30. Kemudian kita punya stok barang. Ya, stok ini aja ya, atau stok barang. Tipenya adalah integer, panjangnya anggap saja 4. Kemudian kita buat tipenya menjadi my ISAM. Ya. Kita save. Oke. Kemudian kita isi data-datanya untuk tabel barang dengan menggunakan menu insert. Misalnya kode barang BR001, ya. Nama barangnya adalah misalnya Oculus Quest, ya. Stoknya misalnya adalah 5. Kita tekan tombol Go. Oke. Kemudian kita tambahkan data baru lagi. Misalnya BR002. Nama barangnya misalnya adalah HMD VR. Ya, stok barangnya adalah misalnya 6. Kita simpan dengan tombol Go. Kemudian kita tambahkan data baru. Misalnya BR003. Nama barangnya misalnya adalah Oculus Rift. Ya. Kemudian stoknya adalah 7. Kita simpan. Oke, kita punya tabel barang. Kemudian kita buat tabel baru, yaitu untuk menambah data yang lebih bervariasi, yaitu pembelian barang. Ya, jumlah kolomnya adalah 3 saja. Kita tekan Go. Apa saja? Kode beli. Tipenya adalah varchar, panjangnya 5. Kita set sebagai primary key. Ya. Kemudian kita isi kode barang, ya, varchar, kemudian juga 5. Kemudian kita tambahkan jumlah beli dengan tipe integer, panjangnya 4. Kemudian kita simpan dengan tipe my ISAM. Save. Ya. Kemudian kita buat triggernya. Ya. Kita mulai buat trigger. Bagaimana caranya buat trigger? Yaitu dengan kita milih more dan pilih trigger. Kemudian kita add trigger. Misalnya nama triggernya adalah increment stock. Kemudian ini akan terjadi pada tabel setiap terjadi pembelian barang, ya. Setelah diinsert ke pembelian barang, maka akan dilakukan update. Setiap beli barang akan mengupdate stok barang. Ya. Barang. Kemudian set stok sama dengan stok plus
new, ya, jumlah barang. Where kode barang sama dengan new kode barang. Kemudian kita simpan. Go. Kita cek dulu. Oke. Oke. Perbaiki. New kode barang. Oke. Where kode barang sama dengan new. Oh, kita lihat dulu. Ya. Jadi di PPT saya coba lihat. Oh, tanpa titik koma ya. Tadi tidak perlu titik koma. Kita hapus saja titik komanya. Kemudian kita simpan. Oh. Jumlah barang in new. Oke, kita lihat. Apakah benar? Jumlah barang. Oh, sorry, bukan jumlah barang, tapi jumlah beli. Lupa ya. Oke. Jumlah barang yang dibeli. Oke, jumlah beli. Kita simpan. Oke, sekarang kita akan mencoba mengetes apakah trigger kita sudah berjalan. Kita lihat di tabel barang ini ada 3, ya, ada 3 baris data, yaitu BR001, ya, BR002, dan BR003, yang masing-masing stoknya 5, 6, dan 7. Kemudian tabel pembelian barang ini masih kosong. Kita akan coba memasukkan data pada pembelian barang, apakah otomatis mengupdate jumlah barang. Oke, kita coba insert di tabel pembelian barang. Ya, kita masukkan misalnya kode beli. Ya, kode beli itu adalah BL, beli 001. Kode barang yang kita beli adalah misalnya BR001. Kemudian kita tambah, kita beli barang BR001 itu, yaitu tadi adalah barang Oculus Quest ya. Oculus Quest, masukkan saja, misalnya 10. Ya, tadi adalah nilainya 5 ya, barang yang pertama. Kemudian kita tekan Go. Nah, pembelian barang berhasil, kita lihat di data pembelian. Masuk, ya, kode belinya ini, beli barang ini, jumlah belinya 10. Kita lihat di tabel barang. Nah, Oculus Quest ya. Tadi Oculus Quest stoknya 5, sekarang beli 10, jadi tambah 10, sehingga total 15. Nanti trigger ini sudah berjalan ya pada database DB beli alat. Oke, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti kita lanjutkan untuk trigger kedua pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.